Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang static root. Static root ini bercerita tentang topologi yang kita berikan di router 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah router 1 kita fungsikan sebagai router internet, router 2 dan router 4 kita fungsikan sebagai ISP, router 3 kita fungsikan sebagai router klien ISP. Tujuannya adalah bagaimana supaya dari klien ini, PC3 dalam hal ini, bisa mengirimkan paket ke PC1 melalui ISP, router 2 dan router 4. Skenario yang kita butuhkan adalah router 1 hanya boleh dikonfigurasi 2 static root, router 2 dan router 4 hanya boleh dikonfigurasi 1 static root, router 3 hanya boleh menggunakan default root maksimum 2 dan 1 rule not masquerade. Jadi selama ini kita ketika ngebahas simple static root, kita akan nambahkan networknya satu persatu. Tapi dalam kasus ini kita akan menggunakan default root maksimum 2 kali. Topologi yang kita gunakan adalah seperti ini. Ini ada PC1, router 1, router 2, router 3, router 4. Jadi kita akan menghubungkan ini router 1 kita fungsikan sebagai router internet. Dari klien ini bagaimana supaya bisa mengirimkan paket ke PC1. Dari PC3 ini bagaimana supaya bisa melewatin paket ke PC1 lewat router 4. Jadi yang router 2 sama router 4 ini kita anggap klien dari ISP ini. ISP1 sama ISP2, router 3 itu klien dari ISP ini. Oke. Kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Yang pertama kita membutuhkan routernya itu ada 4. Oke, kita tarik. Oke. Kemudian PC-nya kita butuhkan 4 juga. PC1, PC2, PC3, PC4. Oke. Kemudian kita minimize. Ini PC2 kita taruh di sini. Ini di sini, PC3 di sini, PC4 di sini, PC3 di sini, router 1 di sini, PC1 di sini. Oke. Ini kita perkecil. Oke, kita geser dulu, kita rapikan. Oke, ini PC4, ini PC4. Oke, kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan ke ether 2, ether 3, ke ether 1, ether 2, kemudian ether 3 kita hubungkan ke router 4, ether 2, kemudian ether 3 ke router 4. Oke. Kemudian kita rapikan dulu. Oke. Kita kasih IP atau networknya dulu 192.168.1.0/24. Ya, kita duplikat aja untuk arah ke sini. Duplikat lagi.
kemudian duplikat lagi. Ini kita kasih IP network 2, kemudian ini kita kasih IP network 3. Oke, yang ini kita kasih IP network 4. Network 4. Oke. Kemudian antara router itu kita kasih IP 172.16.12.0/24. Ini kita duplikat. Ini kita duplikat. Oke. Ini kita ganti menjadi 23, router yang kedua dengan yang ketiga. Kemudian yang ini router yang ketiga sama keempat. Kemudian yang ini kita kasih router yang ke-1 sama ke-4. Oke, networknya kita udah rapikan. Kita ganti hostname-nya dulu untuk router 1, ini untuk router 2, ini untuk router 3. Oke, ini untuk router 4. Oke, udah. Habis itu kita akan coba cek interface-nya. Ini ether 1, ether 2, ether 3. Ini ether 1, ether 2, ether 3, ether 1, ether 3, ether 2, ether 3, ether 2, ether 1. Oke. Kemudian kita coba run. Nah, di sini kita kasih judulnya simple static root, simple static root. Oke. Kita ganti dulu tipenya, fontnya biasa kita kasih 20. Ini. Nah, ini kita kasih nama kita. Oke. Nah, udah selesai. Kemudian kita coba run satu persatu. Kita coba konsol. Ini kita kasih IP address-nya 192.168.1.2/24, 192.168.1.1. Ini belum. Oke, PC1 sudah. Kita masuk ke router 1. Pertama sekali kita buat dulu identitasnya masing-masing router. System identity set name router 1. Oke. Ini kita kasih router 1, kita setting IP address-nya. Address-nya 192.168.1.1/24. Interface ether 1. Oke, kita coba ping ke PC1 192.168.1.2.
Oke, replay ya. Berarti interface antara router 1 dengan PC 1 itu udah directed connected, udah terhubung. Kemudian untuk interface-nya ini, IP address-nya kita tentuin dulu. Di sini 1.1.192.168.1.1. Kemudian yang ini juga 1.1.16.12.1 ini kita duplikat. Ini juga kita kasih 12.14.1. Yang ke atasnya ini kita kasih 12.2. Oke, kemudian ini kita duplikat, ini kita kasih 2.1. yang ini juga kita duplikat, mana ya artinya, ini kita kasih 23.1. jadi yang mengarah ke sini semuanya 1, yang ujung itu kita kasih 2. Berarti yang ini juga kita duplikat, ini 2, 172.16.23.2. kemudian yang ke bawahnya kita kasih 3.1 di sini, kemudian 172.16.34.1. ini kita harus tentuin dulu IP-nya, kemudian kita duplikat ini, berarti 34.2 di sini. Yang ini kita duplikat lagi 1.1 di sini, 4.1. Yang ini berarti 14.2 ujung sini. Oke, kita teruskan lagi yang di router 1. Berarti yang ke ether 2 itu kita kasih IP address, address 172.16.12.1/24 interface ether 2. Oke, kemudian yang interface ether 3 IP address 172.16.14.1/24 interface ether 3. Oke, kemudian kita coba cek IP address-nya dengan perintah IP address print 1.1 ether 1, 12.1 ether 2, 14.1 ether 3. Oke, selesai untuk router 1. Kita akan masuk ke router yang kedua. Di router yang kedua ini kita coba buat identifikasi dulu. Kita ganti dulu namanya supaya memudahkan nantinya. Identity set name router 2. Oke, IP address address 172.16.12.24 interface ether 1. Oke, jadi ini 12.1 di sini, 12.2 di sini. Kita coba verifikasi dengan coba ping ke 172.16.12.1. Oke, RTO, Ctrl C. Kita coba di router 1, router 1 12.1. Di router 1
16.12.1 berarti ini 72.16.12.2. berarti interface-nya IP address set 0 interface ether 2. Kita coba ganti ether 2, kemudian kita coba ping. Oke, replay. Berarti yang kita pakai yang di sini, yang ether 1 di sini itu kita ganti jadi ether 2. Ini jadi ether 2. Ini 2. Ini ether 2. Ya, kemudian ini ether 3. Ini ether 4, jadi dia biasanya itu berurutan. Oke. Di video yang pertama saya sudah jelaskan bahwa antara interface yang ada di MikroTik dengan interface yang ada di GNS3 ada perbedaan. Contohnya seperti ini. Sudah kelihatan bahwa di sini ether 1 secara device ternyata dia kita ping tidak reply. Ternyata dia ether 2. Oke, kemudian IP address address 192.168.2.1/24 interface ether 3. Oke, kita coba ping ke 192.168.2.2. Oke, coba kita cek di PC 2 udah disetting belum? Oh, belum. IP 192.168.2.1/192.168.2.1. Oke, kita coba ping ke 192.168.2.1. Oke, replay ya. Nah, kita lanjutkan lagi di router 2. Kita coba ping lagi. Oke, replay yang ke arah ke sini udah. Oke. Ctrl C. Kemudian kita set yang ether 4. IP address address 172.16.23.1/24 interface ether 4. Ether 3 IP address pin. Oke, 234 12.2 2.1 23.1. Router 2 selesai, kita konfigurasi, kita identifikasi, kita masuk ke router 3. Oke, kita login admin, password kosongin, kemudian kita ganti dulu identitasnya, sistem identity setname router 3. Oke. Di sini kita coba yang ke klien dulu. IP 192.168.3.2.192.168.1. Oke, kemudian kita masuk ke router 3. Kita setting dulu IP address-nya. IP address address
172.16.23.2/24 interface ether 1. Oke, kita coba ping ke 172.16.23.1. Oke, 23.1 replay ya. Jadi antara router 3 dengan router 2 udah terhubung. Kemudian IP address 192.168.3.1/24 interface ether 2. Kita coba verifikasi ke PC3 ping 192.168.3.2. Oke, replay ya. Kita masukkan IP address di router 3 yang ke arah ke router 4. IP address 172.16.34.1/24 interface ether 3. Oke, kita coba ping ke 172. Oh belum, karena router 4 belum kita kasih. Jadi IP address print 23.2 yang router 3 ke arah router 1, 3.1 ke klien, 34.1 ke router 4. Oke, selesai di router 3, kita akan masuk ke router yang keempat. Oke. Sistem identity admin router 4. IP address 172.16.34.2/24 interface ether 1. Kita ping ke 172.16.34.1. RTO 34.1. Oke, kita set IP-nya dulu. IP address set 0 interface ether 2. Kita coba ping. Empat titik 1 address pen 172.16.34.2. Ini di router 3 34.1 ya. 34. Coba kita set lagi router 3 karena yang ke arah ke sana dia nggak bisa ngeping. Oke, berarti dia di ether 3 ya. Ctrl C. Ini berarti ether 3. Ether 3 ya. Ini 4.
router 5 ya. Oke, kita lanjutkan ke router 4. Oke, ternyata IP address print kita cek 34.2 itu ternyata ether 3. Ke bawahnya address 192.168.4.1/24 interface ether 4. Oke, IP address 172.16.14.2/24 interface ether 5. Oke, kita ping ke arah router 1 172.16.14.1. Oke, replay ya. Langkah yang pertama kita udah identifikasi nama-nama si router tersebut sama IP addressnya, udah bisa saling ping. Kemudian di case ini adalah kita akan coba router 3 hanya boleh menggunakan default root maksimum 2 dan 1 rule not masquerade. Oke, kita coba cek. Jadi router 3 ini router 4, nah kita menggunakan default root cuma boleh 2. Kemudian NAT-nya nanti kita setting cuma 1. Jadi 2 ISP tersebut kita hanya menggunakan 1 NAT. Selama ini kan kita menggunakan 2 NAT. Oke, kita masuk ke router 3. Kita cek dulu IP network-nya. Network ada 231 sama 342. Jadi kita akan nambahkan gateway-nya. Jadi kalau misalnya static root kan kita nambahin semua static root. Kalau default root berarti kita cuma nambahin gateway yang ke atasnya aja. 23.1 ini 23.1 dari PC 3 ini, dari router 3 23.1 sama ini. Jadi mau dari PC 3 terhubung ke PC 1 kita lewat gateway sini sama gateway sini. Berarti yang kita tambahkan adalah IP root at gateway 172.16.23.1 itu yang ke atasnya, kemudian yang ke bawahnya 172.16.34.2. Oke, kalau kita cek tabel routingnya, bahwa di sini dia yang aktif adalah 23.1 yang ke arah sini menuju sini, kemudian yang 34.2 ini unreachable atau S static. Ini kalau misalnya kita lihat adalah dia unreachable. IP root print detail. Nah yang ini reachable via ether 3, ini masih dia reachable via ether 1. Cuma di sini dia coba kita cek IP root ya, print detail 0 IP root destination IP root where 0.0.0.0/0. Lupa perintahnya nih, melihat unreachable yang S ini ya.
lupa, nanti kita kasih tahu deh. Reachable. Oke. Kemudian dia ini unreachable nih, where 000. Oke, yang berikutnya kita konfigurasi NAT-nya di router 3. Di router 3 itu tadi skenarionya cuma boleh ada satu NAT. Yang ini udah selesai. Yang ini kita hanya boleh satu rule NAT. Satu rule NAT itu berarti kita akan menambahkan interface listnya itu terlebih dahulu. Kemudian kita akan ikuti membernya siapa aja. Tadi Ether 1 sama Ether 3. Baru kita jadiin firewallnya, out interface-nya ke NAT. Out interface biasa kan ke interface-nya, tapi karena di sini kita udah ada dua interface, ya kita tambahkan aja. Karena dia di sini ada dua interface, tapi kita hanya menggunakan satu ini NAT dari kliennya. Oke, di router 3. Interface list add name, kita kasih namanya itu NAT. Kemudian interface list add member. Kalau misalnya kita cek IP networknya tadi Ether 1 sama Ether 3, berarti yang kita tambahkan ke dalam list tersebut yang jadi member NAT-nya itu adalah interface list member add interface Ether 1, kemudian listnya itu kita kasih NAT. Oke. Kemudian Ether 3 juga itu kita jadiin membernya si NAT. Ini kita kasih jadi Ether 3. Oke. Kemudian kita masukkan firewallnya, add IP firewall NAT add chain source NAT, out interface-nya tapi kita menggunakan yang list NAT extend masquerade. Oke. Jadi di topologi ini kita mengharapkan bahwa dari si klien ini mau terhubung ke internet, tapi dia tidak perlu mengetahui kalau misalnya kita ping ke Google kan bisa dari sini sampai ke ujung sini. Tapi kan si Google ini, si internet ini nggak perlu tahu dong IP address kita di sini gitu. Kalau kita ngeping ke dia gitu. Jadi bagaimana supaya PC3 ini bisa terkoneksi ke internet dengan dua jalur ISP ini. Oke, yang skenario 3 udah selesai. Yang ini dengan menggunakan satu NAT. Kemudian router 2 sama router 4 kita cuma kasih satu static route. Kita coba cek skenario kedua adalah router 2 dan router 4 hanya boleh dikonfigurasi satu static route. Kalau misalnya kita lihat bahwa router 2 ketika dia mau komunikasi dengan network ini, kita tambahkan network ini, kemudian jalurnya lewat sini. Kita coba cek di router 2 IP network pin. Oke, ke 12.1 melalui 1.0. Jadi IP route destination address 192.168.1.0
/24 lewat gateway 172.16.12.1. Oke, ini IP root ke 1.0 gateway 172.16.12.1 yang ini. Router 2 ini mau terhubung dengan PC 1, kita tambahkan network sini lewat gateway sini. Sedangkan router 4 kita melewati 14.1 menuju sini. Oke, kita masuk ke router 4. IP network, kita cek dulu. Kalau misalnya dia ke router 1, dia lewat 14.1 sini 14.2. Berarti IP root destination address 192.168.1.0/24 lewat gateway 172.16.14.1. Oke, udah selesai untuk router 2 sama router 4. Kita cek lagi skenario. Router 1 hanya boleh dikonfigurasi 2 static root. 2 static root yang router 1. Ketika si PC3 ini mau terhubung ke sini, dia router 1 ini belum mengenali network yang ini. Kalau yang ini tadi udah mengenali, yang ini udah mengenali, berarti kita harus menambahkan yang ini sama yang ini. Oke, supaya bisa ngeping dari ujung sini sampai ke sini. Router 1 IP root at destination address, kita cek dulu IP networknya. Oke, jadi ketika mau ke router 3 23.0 berarti lewat 12.2. Oke, IP root at destination address 172.16.23.0/24 lewat gateway 172.16.12.2. Oke, di router 1 kita cuma membolehkan 2 tabel routing. Berarti tabel routing yang kedua lewat bawah sini. Lewat bawah sini. 34.0 lewat 14.2 yang ini. Oke. IP root at destination address 172.16.34.0/24 lewat gateway 172.16.14.2. Oke, 16.34 lewat gateway 14.2. Jadi router 1 ini mau ke gateway PC3 lewat 34 lewat gateway sini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan adakan verifikasi. Yang ini PC3 router 4, ini tadi gateway-nya udah. Ini tabel routingnya di router 2, di router 4. Ini udah. Verifikasi dari PC3. Nah, kita verifikasi dari PC3. PC3 ini kita coba ngeping ke 192.168.1.2. Replay. Kemudian kita cek tabel routingnya dengan
Oh, kita coba ngelihat dia lewat jalur mana. Jalur mana ini PC3 ini. Kita lihat tadi ketika di router 3 yang aktif, router 3 IP route print, dia lewat 23.1 berarti lewat jalur atas ini baru ke sini. Oke, lewat jalur atasnya PC3 kita trace 192.168.1.2 min P protokol. Oke, kalau misalnya kita lihat dia dari PC3 ini ke 3.1 gateway sini, kemudian ke 23.1 sini, kemudian 12.1 sini, kemudian baru 1.2. Jadi jalurnya benar-benar dari sini menuju sini. Oke, bagaimana kalau misalnya jalur yang arah ke sini itu unreachable, tidak terkoneksi, kabelnya tidak terpasang atau terdisable, maka dia lewat jalur ke sini. Ini sebenarnya bisa dikatakan failover, tapi failover manual. Nah, cuma di sini kita bagaimana cara mengkomunikasikan dari PC3 menuju ke PC1 menuju internet lewat jalur 2 ISP ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah ini kita verifikasi di router 3 ketika link normal dia lewat 23.1. Kemudian di router 3 ini kita linknya kita pindahkan atau kita disable. Nonaktifkan interface Ether 1 pada router 3 sehingga link akan berpindah pada Ether 3. Oke. Kalau misalnya kita lihat di router 3 IP networking itu Ether 1 sama Ether 3, kemudian interface pin di sini Ether 1 yang ke arah 23.1. Kita coba melihat kalau misalnya Ether 1 ini terdisable, berarti dia lewat jalur Ether 3. Oke, interface disable 0 itu dari sini back 0. Oke, kita cek interface nya lagi, interface print. Nah, di sini dia yang ke arah atas itu udah terdisable, yang aktif adalah Ether 3. Kalau misalnya kita cek di tabel routing IP route print, jadi dia pindah ke 34.2. Kita coba verifikasi dari PC3, benar nggak dia tidak lewat 23 lagi tapi lewat ke bawahnya. Nah, 34.2. Kalau misalnya kita lihat di sini di PC3 ini ketika dia ngetrace dari ke 1.2 ke ujung sini dari PC3 ini ketika dia ngetrace berarti si PC3 ini lewat 3.1, ini 34.2, 14.1, kemudian 1.2 baru ke sini. Jadi dia lewat bawah sini. Oke. Jadi jalurnya itu kita bisa tentuin dia lewat jalur atas atau lewat jalur bawah ini. Tapi secara manual kita pastikan bahwa dia ketika si klien ini mau terhubung ke internet bisa lewat jalur router 2 atau router 4. Oke. Kalau misalnya kita cek di tabel routingnya dia udah berpindah di router 3 ini.
Nih, udah berpindah ke bawah 34.2. Ini udah kita verifikasi. Tugasnya adalah buatlah tutorial tentang Simple Static Loop Challenge. Berikan verifikasi pada klien dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku dengan playlist GNS3. Oke, materi kali ini tentang Simple Static Loop Challenge, bagaimana supaya dari PC3 ini bisa terhubung ke internet lewat 2 ISP. Di sini kita menggunakan default root. Jadi tergantung case-nya. Kalau misalnya case-nya itu sebanyak mungkin, kita nggak boleh menggunakan static root, karena kan kalau misalnya ini kita tambahin satu persatu bisa aja. Cuma kalau ada yang mudah, kenapa enggak gitu, yang cuma 2 tabel routing dengan menambahkan gateway sini dengan gateway sini. Oke, mungkin itu materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.